Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik teman-teman TGP Rukunisi. Hari ini kita akan mempraktekkan hari ini kita akan mempraktekkan bagaimana seorang TGP menjadi supervisor. Ini merupakan tugas di demonstrasi kontekstual. Ya, saya akan bertugas sebagai supervisor, Ibu Siti Suhra bertugas sebagai coach, dan Ibu Yuli bertugas sebagai coaching. Ya, kita mulai, Ibu ya. Ya. Assalamualaikum Bu Suhra. Iya, waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Pak, baik. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Apa yang bisa saya bantu Bu Suhra? Jadi ini Pak, sebentar saya kan akan melaksanakan ini tugas ini melakukan coaching. Iya. Mungkin Bapak bisa bantu saya ini mengembangkan kompetensi ini. Kompetensi saya untuk hal itu terkait dengan kompetensi inti coaching, yaitu dapat mengajukan pertanyaan berbobot dan bisa menangkap ya kata kunci Ya. yang akan disampaikan sebentar oleh coach. Begitu Pak. Oh iya, jadi Bu Suhra akan berlatih praktek coaching Bu Suhra ya. Ya, dari Ya. praktek coaching itu kira-kira Bu Suhra mau meningkatkan kompetensi di bagian mana Bu? Saya ingin meningkatkan kompetensi di bagian mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Itu Pak. Mohon nanti seperti apa saya bisa mengembangkan untuk itu, untuk bagian mengajukan nanti pertanyaan berbobot kepada coach, sehingga saya bisa maksimal Oh melakukan iya, kegiatan. di bagian pertanyaan berbobotnya Bu ya. Ya. Oh iya. Jadi saya sebagai supervisor itu untuk melihat bagaimana Ibu melakukan memberikan pertanyaan berbobot saat praktek coaching Bu, itu begitu Bu ya. Iya. Ya. Terus kira-kira indikator atau tujuan dari pengembangan yang ingin Ibu capai terkait dengan kegiatan ini kira-kira apa Bu? Ya, jadi harapannya nanti setelah melakukan ini, coach dapat solusi masalahnya dapat ditemukan oleh coach melalui pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Saya bisa nangkap kata kuncinya, kemudian pertanyaan itu dapat saya gali, kemudian harapannya solusi atau permasalahan yang disampaikan oleh coach itu dapat terselesaikan. Itu nanti harapannya Pak. Oh iya Bu, iya. Iya, masih ada mungkin Bu yang ingin disampaikan sebelum Ibu melakukan praktek coaching? Ya, jadi harapannya nanti setelah saya melakukan ini Bapak dapat mengamati saya, kemudian nantinya Bapak bisa memberikan masukan kepada saya untuk perbaikan saya selanjutnya. Oke, siap Bu. Iya. Jadi sekarang Ibu bisa melakukan praktek coaching. Silakan Bu. Iya. Iya. Oke. Terima kasih Pak. Iya. Assalamualaikum Ibu Yuli, apa kabar? Waalaikumsalam Ibu, alhamdulillah kabar baik. Iya, ini kemarin ini saya ada informasi nih Ibu, dari Ibu ada yang mau didiskusikan dengan saya. Bisa diceritakan Ibu terkait hal apa itu yang ingin dikomunikasikan dengan saya? Iya Ibu, kemarin memang saya sempat hubungi Ibu gitu karena saya ingin berbincang dengan Ibu terkait dengan masalah saya Ibu. Kebetulan kan sekarang saya dipercayakan kepala sekolah
untuk menjadi ketua panitia untuk kegiatan workshop di sekolah peningkatan kompetensi para guru begitu. Tapi saya bingung Ibu harus memulainya dari mana begitu Ibu. Makanya saya ingin berbincang dengan Ibu biar saya bisa mendapatkan solusi untuk pelaksanaan kegiatan workshop. Oh, jadi Ibu ada kegiatan workshop untuk peningkatan kompetensi dan Ibu sebagai panitianya ya? Ya. Iya, oke Ibu. Terus setelah percakapan kita nanti ini apa yang ingin Ibu dapat nanti di akhir percakapan kita? Saya Ibu yang saya inginkan dari percakapan kita itu mungkin pertama nih Ibu, saya masih bingung kan saya belum dapat narasumber sampai sekarang. Kemudian paling utama sih saya menginginkan kegiatan ini harus berjalan sesuai dengan rencana gitu. Nah, yang kedua, jadwal kan juga belum ditetapkan nih Ibu karena kami yang panitia yang sudah terbentuk itu kok yang lain masih cuek-cuek begitu. Sedangkan saya sebagai ketua, saya bingung ini harusnya memulai seperti apa biar teman-teman saya itu bisa setia begitu bekerja sama. Tidak ada yang saling istilahnya pangku tangan gitu. Seperti itu Ibu dah. Jadi Ibu ini kayaknya masih bingung ya? Masih Iya. bingung narasumbernya siapa, terus jadwalnya kapan, iya. Sebenarnya bagaimana sih sebenarnya situasi saat ini, seperti apa sih? Dalam posisi Ibu situasinya seperti apa? Ya, Bunda, posisi sekarang ini ya, situasi yang berada di sekolah saya ini, kami kan memang panitianya sudah terbentuk untuk kegiatan pelaksanaan workshop. Nah, tapi panitia itu kok tidak bekerja maksimal begitu, sehingga sampai sekarang nih jadwal memang saya sudah buat sih Ibu, tapi belum sepakat ini narasumbernya kita mau cari di mana gitu. Apakah narasumber bisa kita hubungi dari dinas, atau mau panggil Ibu pengawas saja, atau mau ambil narasumber di PMM begitu, karena kan ini hal baru yang mau dibahas di workshop ini juga terkait dengan kurikulum merdeka. Seperti itu Bunda. Nah, situasi sekarang Iya. begitu. Jadi masih saling cuek begitu panitianya Ibu. Iya. Menurut Bu Yulis, ini kondisi idealnya seperti apa? Apa yang harus Ibu lakukan, persiapkan, sehingga, kegiatan ini bisa berjalan dengan baik? Saya terpikirnya kita juga harus duduk bersama kayak Ibu ya. Kayaknya panitia ini harus duduk bersama. Minimal saya ini harus hubungi kepala sekolah lagi, biar kita bisa duduk bersama dengan panitia, menetapkan komitmen kita gitu. Karena waktu ini sudah dekat untuk kegiatan workshop, dan kegiatan workshop ini kan kebetulan komunitas membuat kegiatan dan mau mengundang sekolah tetangga begitu untuk berbagi terkait dengan perangkat pembelajaran untuk kurikulum merdeka. Nah sayang kan Ibu workshop ini kegiatannya besar tapi kita kok nggak komitmen gitu untuk panitia. Jadi awalnya saya kepingin kumpul dulu teman-teman sebagai panitia itu kita berkomitmen biar kita bisa menyusun jadwal bersama, kita cari narasumber yang memang narasumbernya bisa berbagi dengan kita biar kegiatan ini berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Nah itu yang sekarang saya pikirkan seperti itu Bunda. Jadi yang Ibu harapkan adalah duduk bersama, kemudian ada komitmen ya yang dilakukan, ada menyamakan dulu persepsi ya, ada komitmen dari ini bersama dengan pengurus. Terus apalagi apa yang bisa memastikan semua bisa berjalan dengan sesuai dengan harapannya Ibu? Selain itu saya pikir teknis kali Bunda ya, sarana prasarana juga harus kami siapkan begitu. Kalau kegiatan ini kan juga kegiatan workshop, kegiatan besar, kemudian nanti kalau sarana prasarana kita nggak mendukung, kemudian narasumber istilahnya sumber daya juga nggak mendukung, ini juga tidak akan maksimal. Jadi mungkin ide yang lain salah satunya itu dulu, menyiapkan sarana prasarana yang dibutuhkan dan memberdayakan sumber daya yang berada di lingkungan sekolah kita dulu gitu. Supaya memang benar-benar komitmennya lebih kuat. Mungkin begitu Bunda. Iya, jadi menyiapkan sarana dan prasarana, kemudian memberdayakan apa yang ada di lingkungan. Ada lagi yang lain Bu mungkin? Yang saya pikirkan itu dulu kali Bunda.
belum ada yang lain. Oh, itu Yang aja. terpikirkan Dan memang kemudian untuk keterlaksanaan kegiatan ini siapa saja yang bisa mendukung Ibu? Saya pikir karena kegiatan kita ini di sekolah yang punya andil besar terhadap kegiatan ini, pertama kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Kemudian yang kedua itu kita sebagai panitia, berarti teman-teman sejawat saya yang berada di lingkungan sekolah. Mungkin itu yang bisa mendukung saya dalam kegiatan workshop ini, Ibu. Oh iya, luar biasa Ibu ya sudah ini. Jadi setelah ini apa yang ingin Ibu lakukan setelah percakapan kita ini? Setelah percakapan ini, saya menginginkan yang pertama tadi, Ibu, saya mau mengumpulkan teman-teman yang termasuk panitia, biar kita bisa berkomitmen menjalankan kegiatan workshop ini sebagaimana amanat dari kepala sekolah dan tujuan kita harus tercapai gitu. Sehingga laporan di komunitas kami itu melaksanakan kegiatan juga. Ini awalnya seperti itu. Udah. Apa yang membuat Ibu yakin bahwa hal ini akan berjalan sesuai dengan harapannya Ibu? Saya yakin kegiatan ini berjalan ya sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Karena ketika kita sudah berkomitmen dan kita akan menjalankan komitmen itu, dan komitmen kan berarti harus kuat ya. Keyakinan kita memang harus menjalankan. Jadi kalau misalnya tidak ada komitmen kan otomatis ragu ya. Kegiatan mungkin akan tidak bisa berjalan sesuai yang kita harapkan. Tapi kalau sudah komitmen, saling kerjasama, saling berkolaborasi, mungkin yang berat bisa jadi ringan. Ya seperti itu. Ya, mantap Ibu ya. Jadi ada komitmen dulu, kemudian duduk bersama ya, Mak. Ada komitmen, kemudian ada kerjasama, ada kolaborasi, sehingga kegiatan ini luar biasa Ibu. Saya yakin Ibu bisa melewati ini semua untuk kegiatan itu. Kemudian kapan Ibu akan mulai melakukan itu? Secepatnya Bunda, insya Allah kalau tidak halangan besok, karena hari ini kan saya berbincang-bincang dengan Ibu, ternyata saya sudah mendapatkan ide untuk melakukan aktivitas ini secepatnya. Jadi besok itu saya sudah bisa hubungi kepala sekolah untuk izin sama beliau bahwa saya akan membuat pertemuan para panitia, begitu untuk menetapkan komitmen bersama, dan kita nanti akan bisa menyusun jadwalnya dan menetapkan narasumbernya kita dapatnya dari mana. Apakah dari dinas, pengawas, atau dari PMM, begitu yang harus kita undang. Seperti itu Bunda. Iya. Oke, luar biasa Bunda ya. Jadi ini Bu Bunda sudah bisa ini menyusun apa yang harus dilakukan ya. Mudah-mudahan sudah tidak kebingungan lagi dan semangat Bunda untuk melaksanakan kegiatannya atau tugasnya. Oke, kalau ada informasi nanti Bunda bisa menghubungi saya lagi. Nah, saya akan memberikan support untuk Bunda. Oke, terima kasih atas terima kasih. Ya, terima kasih Bu Siti sudah membantu saya begitu ya, sudah menjadi teman baik untuk berbincang di sini. Saya sangat senang gitu, artinya sudah lega ketika saya mengajak bicara sama Ibu, ternyata saya sudah punya ide gitu untuk bisa menjalankan kegiatan workshop yang diamanatkan oleh kepala sekolah saya. Terima kasih banyak Ibu. Jangan sungkan-sungkan. Jadi Ibu sudah dapatkan ya, setelah berkomunikasi Ibu sudah dapatkan ininya. Oke, terima kasih Bu Yuli, semangat. Terima kasih. Siap Ibu, semangat saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Bu ya Boleh. Ya. Luar biasa Bu Suhrah apa yang dipraktikkan tadi. Bu Suhrah dan Bu Yuli itu begitu mengalir praktek coachingnya. Terus tapi Bu Suhrah di dalam kegiatan tadi itu kira-kira menurut Ibu bagaimana performa Ibu dalam praktek coaching tadi? Bagaimana performanya menurut Ibu? Ya. Kalau saya sendiri sih, menurut saya masih perlu mengajukan lagi pertanyaan yang mungkin lebih berbobot atau mungkin kayaknya kata kuncinya masih ada yang masih ada yang terlepas. Kayaknya masih perlu dikuatkan lagi dengan pertanyaan berbobotnya kayaknya. Kalau saya sih Pak begitu. Iya.
Apa yang membuat Ibu ber apa beranggapan seperti itu, Bu? Padahal ya, kenapa Ibu Ya, menilai seperti itu? Apa yang membuat Ibu menilai seperti ya, itu? saya berpikir aja begitu Pak, Ya, kayaknya saya masih harus mengeluarkan kata-kata yang nih yang di situ bisa lebih ketangkap, mungkin mungkin coaching-nya bisa lebih terus menyampaikan ya. ide-idenya kalau saya terus menggali sih. Oh Itu iya. iya. Bisa saya sampaikan pendapat saya terkait dengan pengamatan tadi. Ya, dengan senang hati, Ya. Pak. Oh iya. Makasih Bu Surah. Ini hanya terkait dengan pengamatan saya tadi dalam proses praktik coaching ini. Alhamdulillah Ibu sudah melakukan praktik coaching sesuai dengan alur kita secara berurut, dan kemudian di sesi yang khusus yang bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot itu alhamdulillah sudah berjalan dengan bagus. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu itu sudah tidak menjustif, sudah tidak terburu-buru atau dan sudah tidak mendesak ke ekosinya. Ya, seperti itu untuk yang saya amati. Bisa saya lanjut, Bu? Bisa. Iya, Pak. Iya. Ya. Kemudian di pemilihan kata juga Ibu sudah hampir, ya, saya tidak mendapatkan lagi Ibu menggunakan kata mengapa atau yang menjustis Bu ya, yang menjudgment, sehingga dalam pelaksanaannya Ibu lebih banyak menggunakan kata apa supaya ini lebih coachingnya bisa lebih nyaman, ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan Bu terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi. Iya. Jadi saya menyampaikan terima kasih ini Pak atas apa yang sudah diamati untuk saya. Harapannya sih saya ke depan nantinya ketika melakukan praktek seperti ini lagi coaching, saya bisa lebih meningkatkan kompetensi saya baik sebagai pendengar yang aktif maupun keterampilan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu harapan saya ke depan. Terima kasih untuk masukan dari Bapak tadi atas pengamatannya terhadap saya. Mudah-mudahan saya bisa mengembangkan lebih baik lagi di coaching-coaching selanjutnya. Iya Bu. Selain apa yang saya sampaikan tadi, ada hal juga yang mungkin kita akan lebih kembangkan. Bisa Bu ya saya sampaikan juga? Iya, boleh Pak. Ya. Jadi di dalam praktik coaching tadi Ibu sudah melakukan dengan baik. Lebih baik lagi kalau misalnya di dalam sebelum kita menutup sesi coachingnya, kita bisa memberikan pertanyaan atau kita bisa memberikan kesempatan kepada coach untuk menyampaikan apakah masih ada yang ingin disampaikan atau sudah tidak ada. Oh, ya. Itu mungkin sebagai tambahan ya, terkait dengan jadi supaya kita lebih baik lagi dalam melaksanakan coaching, ya. Mungkin bisa silakan kalau ada mau disampaikan. Iya, jadi oke Pak. Tadi saya lupa ya itu. Terima kasih Pak, Bapak sudah melihat tadi. Seharusnya ya saya minta lagi, mungkin masih ada yang mau disampaikan, terus menggali, terus ini supaya coaching mungkin masih ada hal lain yang mau disampaikan. Ya, terima kasih Pak atas masukannya atau sarannya. Ya, sama-sama Bu. Setelah pembicaraan kita ini,
apa rencana tindak lanjut Ibu untuk lebih mengembangkan kemampuan sesuai dengan yang disampaikan, kemampuan menyampaikan pertanyaan berbobot ya. Iya. Jadi untuk rencana selanjutnya Pak, ketika saya melaksanakan coaching, yang pertama dulu saya harus menjadi pendengar yang aktif, mendengarkan dengan baik dulu apa permasalahan daripada coaching, kemudian yang kedua dapat menangkap kata kunci sebenarnya apa yang membuat dia apa sih sebenarnya yang menjadi persoalannya ini, harus ada kata kunci di situ, kemudian dari situ saya akan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan untuk terus menggali sehingga apa yang menjadi persoalannya itu dapat istilahnya sendiri dapat ditemukan oleh coach-nya, dapat solusinya dapat disampaikan oleh coach sampai di akhir nanti. Sampai di akhir percakapan itu dia sudah bisa menarik sendiri kesimpulan bahwa ini yang harus dilakukan. Itu rencana Pak selanjutnya. Oh iya, luar biasa Bu rencananya. Dan kira-kira menurut Ibu siapa-siapa saja yang bisa membantu Ibu atau kapan dilaksanakan? Ya, jadi ya makasih Pak. Dan Jadi terkait dengan rencana tindak lanjut. ya, jadi tentu untuk melaksanakan rencana ini saya butuh dukungan dari teman-teman rekan sejawat. Kalau misalnya saya melaksanakan praktek seperti ini, mungkin saya butuh orang lain yang bisa mengamati seperti Bapak misalnya tadi, terus saya butuh teman rekan sejawat lain yang bisa melihat saya supaya saya mengetahui bahwa kompetensi saya untuk coaching ini apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ditingkatkan. Jadi saya butuh teman sejawat. Mungkin sekali waktu saya butuh juga butuh kepala sekolah dan mungkin juga akan saya membutuhkan siswa-siswa saya Pak untuk hal ini. Iya Bu, jadi memang kita harus berkolaborasi kegiatan-kegiatan seperti ini dalam meningkatkan keterampilan itu harusnya ada yang mendukung teman sejawat, kepala sekolah ya. Luar biasa Bu apa yang disampaikan. Terus menurut Ibu bagaimana perasaan Ibu terkait dengan kegiatan kita hari ini? Maksudnya proses yang kita alami hari ini. Aduh, alhamdulillah Pak, saya dengan proses ini saya melakukan coaching, kemudian saya diamati oleh supervisor dan saya mendapatkan masukan atau saran. Saya berharap saya dapat terus meningkatkan keterampilan coaching saya ini untuk kedepannya. Saya merasa berterima kasih atas kegiatan ini. Semoga itu bisa lebih mengembangkan diri saya untuk masa-masa yang akan datang. Iya Bu, iya. Ya, sama-sama Bu ya. Saya juga masih tak belajar sama dengan Ibu, sama dengan Bu Yuli juga ya. Jadi mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih meningkatkan keterampilan coaching kita. Ada lagi yang ingin disampaikan Bu? Ya, saya pikir itu saja Pak. Oh Rasa senang bangga dan berada di forum ini. Mudah-mudahan menjadi lebih baik untuk selanjutnya. Ya, kalau begitu Bu, kita akhiri pertemuan kita. Mudah-mudahan pertemuan kita tadi ini bermanfaat bagi Ibu, bermanfaat bagi saya juga, bermanfaat bagi teman-teman di sekolah. Ya, makasih Bu Suhra atas kesediaannya. Makasih Bu Yuli. Iya, jadi ditutup rekamannya. Ini saya tutup dulu ya. Demikian praktek coaching yang kami lakukan untuk di demonstrasi kontekstual. Pada kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Suhra Rau sebagai coach, Ibu Yulianti sebagai coach dan teman-teman lain yang tidak sempat bergabung pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.